di gembala sedang Cina. Jadi orang-orang Cina banyak di situ jemaatnya. Bah, Halak Batak tuh gudangan. bah. 60% halak Batak. Hah? 60% halak Batak. Oh, baru Cina. Cina lah, pola tiga. Cina Balekong. Di belakang ini desimal lo kayak rokoko ya. Ya, di top 100 sih. 100. Top 100 jodoh. Di top 100 itu memang. Iya, lantai tulis. Sonari nggak dong dia ha, di Tamrin City. Belakang Nagoya Hili, Nabarui. Nah rame-rame jual masih. Terus. Belum pagi si Mahami, belum sore baru tuh jodoh. Oh, di Tamrin. Iya. Liling tangi alami ngobe nak kering atau nak teju. Kering nggak di terus? Tapi kan nggak keringat seperti ini. Energi kan keluar dong. Boleh kan keluar larung keluar energimu kan? Wah, sabah lo jodoh. Tetap dong. Angkat meja, kursi. Lu jado, apalagi bolo dapok nih badongan nih bana aha. Halo yuk. Nalap peton. Ya dong do. Dongan on lah ha. Kira apa? Berubah uluan. Ulit mangalian guguna. Oke, selamat pagi. Hari ini kita kembali dalam praktek kunjungan usaha tani untuk budidaya tanaman ubi. Ya, hari ini saya bersama Ibu Martin. Kami sedang melakukan proses pemilihan benih. Ini jenisnya jenis ubi mata udang ya, jenis ubi mata udang putih. Nah, iya, jenis ini dipilih karena secara buah dia lebih pulen ya Bu ya, dia lebih pulen, lebih renyah. Jadi kalau untuk bikin keripik dia lebih bagus hasilnya, lebih garing. Untuk bikin kue juga atau untuk digoreng, dimakan, direbus, dia lebih enak lah. Prosesnya seperti ini. Setelah dia dipanen dari lahan yang ini lahan milik orang lain ya, lahan tetangga. Jadi proses pemanenannya sudah selesai. Kemudian batang ubinya dikumpulkan, dipilih yang bagus, yang lurus, yang nampak sehat. Nah, kemudian dipotong-potong kurang lebih 1 jengkal atau sekitar 20 cm ya, ukurannya seperti ini. Lalu ini nanti akan kita bawa ke lahan yang akan kita tanamin yang kemarin yang sudah dibuat bedengan ya. Bedengannya seperti ini guys. Bedengannya kiri kanan. Ini yang sudah jadi. Ini sebelum ditanam butuh berapa lama untuk disimpan? Ada lagi nggak? 2-3 hari aja. Oh, 2-3 hari aja. Oh, tergantung ini ya. Kalau udah ready bisa langsung tanam gitu. Tapi lebih
bagus 2-3 hari baru Oh, didiamkan dulu biar getahnya agak kering gitu iya, ya. iya, Pak. Oh, biar Ini getah. besok pun udah bisa tanam. Karungkan dulu. Nah, ini didiamkan dulu untuk 2-3 hari, baru kita nanti akan tanam. Nah, sekarang saya mau bantu-bantu motong-motong juga, mau bantu karungin biar nanti kita cepat selesai pekerjaannya. Biar bisa istirahatnya juga lebih cepat. Oke, sampai jumpa. Terima kasih. Jadi, sebelum ditanamin ubi, ya, perlakuannya seperti kemarin dikubak dulu, ya, dikubak, baru kemudian diberi pupuk kandang. Sebagian di depan sana sudah diberi kompos pupuk kandang itu. Nah, dan ini juga dilakukan penanaman tumpang sari ya. Jadi satu lahan itu ditanamin 2 jenis tanaman. Yang ini tanaman jagung terlebih dahulu ditanam. Ini tanaman jagungnya sudah tumbuh. Kemudian nanti kurang lebih beberapa minggu lagi ini ubinya akan ditanam juga. Ini pohon atau bibit ubi yang akan ditanam ke lahan ini sudah dipersiapkan. Ini tinggal dipotong-potong seukuran kurang lebih 20 cm atau kurang lebih 1 jengkal begitu. Semuanya sih tergantung seberapa banyak bibit yang tersedia ya, karena untuk sekarang untuk musim ini agak susah dapat bibit ya, jadi potongannya bisa lebih pendek dari biasanya. Ini sudah dipilihkan, nanti tinggal dipotong-potong baru ditanam ke lahan ini. Ini dilakukan penanaman salah satunya terlebih dahulu itu untuk menghindari agar dia tidak tumbuh besar bersamaan, karena kalau nanti besarnya bersamaan ditakutkan salah satunya akan terlalu teduh. Nah, sehingga tanaman ini kurang mendapat cukup sinar matahari, sehingga salah satunya itu produksinya nanti akan kurang. Oleh sebab itu dilakukan memilih antara ubi duluan atau jagung duluan gitu. Biasanya sih jagung duluan. Nah, karena jagung ini jenis jagung manis, umurnya itu tidak sampai 3 bulan, hanya sekitar 2,5 bulan atau 78 hari atau 80 hari sudah bisa dipanen. Nah, jadi nanti ubinya akan ditanam di mau masuk bulan kedua lah, atau akhir setelah ini berumur kurang lebih 3 minggu gitu. Jadi saat ubi juga dia mulai besar, si jagungnya juga dia udah tumbuh tinggi, jadi nggak terlalu teduh untuk salah satu tanamannya, sehingga semua tanaman itu cukup mendapat sinar matahari yang dibutuhkan. Nah, ini beberapa sampai nih sampai di sini sudah dikasih kompos ya, mulai dari ujung sana sampai di sini. Sebagian lagi belum selesai. Oke, baik, selamat malam. Malam hari ini saya akan wawancara dengan Pak bertepatan Pak Martin kurang sehat, kakinya sedang sakit. Jadi Pak Martin beberapa hari terakhir ini tidak ikut ke kebun. Yang biasa ke kebun itu hanya Ibu Deborah, istri dari Pak Martin. Jadi malam hari ini karena kita udah selesai kerja, jadi sudah ada di rumah. Hari ini kita wawancaranya di rumah sambil istirahat, sambil nonton ya, santai-santai sharing-sharing tentang teori tanaman pangan utama, yaitu untuk tanaman ubi. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanya dengan Pak Martin. Semoga nanti pertanyaan-pertanyaan ini bisa diaplikasikan juga, menambah wawasan juga bagi sahabat tani semuanya untuk mengelola tanaman-tanaman pertanian, terutama tanaman ubi untuk kedepannya, sehingga boleh menghasilkan produk yang lebih bagus lagi.
Nggak apa-apa, biarin aja dulu ini. Iya, sambil santai aja, orang nggak formal kali kok. Oke, Pak Martin, saya mau tanya nih sedikit tentang budidaya tanaman ubi. Nah, kemarin kan saya sudah ikut ibu ke kebun, kita udah buat bedengan ya di koa untuk persiapan lahan pertaniannya, lahan ubinya. Juga sudah mempersiapkan benihnya juga, sudah ada yang dipotong sebagian. Nah tadi juga saya ke kebun, ada lagi saya lihat itu benihnya disiapin lagi. Memang butuh banyak ya untuk lahan seluas itu. Jadi yang mau saya tanya nih, yaitu pemilihan varietasnya, pemilihan jenis ubi yang biasa Bapak tanam di sini jenis apa ya Pak? Kalau di sini yang orang sering pakai itu jenis ubinya ada namanya mata udang. Jadi mata udang itu dia serba bisa, mau untuk tape pun bisa, untuk keripik pun bisa, untuk goreng pun bisa, serba bisa lah dia. Ada lagi jenis satu itu sangat menolongkan petani ya. Karena dia ini umurnya mau panen 7 bulan 6 bulan pun dia nggak serat. Itu namanya yang sekarang orang sering nanam yang batang hijau, namanya sepat ya, ubi sepat. Jadi kalau ubi sepat ini dia memang agak ini, kadang dia kalau terlalu tua dia nggak bisa menjadi nggak empuk gitu, kurang empuk gitu. Jadi satu, yang kedua dia ini susahnya masuk ke gorengan. Tapi kalau untuk bahan lain bisa. Dia hanya ke gorengan nggak bisa. Kalau goreng gitu direbus dia nggak kurang gitu ya? Kurang pulen dia. Cuman dia sangat menolong petani, dia agak cepat panen. Panennya bisa lebih cepat. Bisa lebih cepat. Kadang orang pun 5 bulan mau panen itu. Cepat juga ya. Cepat, iya. Biasanya kan ubi itu 7 bulan ke atas ya baru bisa panennya, lebih bagus. Jadi dia nggak ada kayunya, nggak ada seratnya. Itu kalau masalah bibit. Nah, terus kalau ubi kuning ini, itu kadang nggak semua orang pelihara itu. Kalau yang ubi roti itu, ubi roti, ubi mentega ya, Ubi mentega biasa. Ubi mentega. Jadi itu nggak semua orang pelihara karena yang butuh itu hanya ke apa aja, ke keripik sama tukang tape. Nah, dia hanya 2 fungsi aja. Nah, sehingga jarang orang nanam itu. Itulah kalau masalah bibit ubi di sini. Di sini hanya berapa jenis ya? 4 jenis ubi. Ada mata udang merah, nah, ada mata udang biasa. Nah, habis itu ubi kuning itu tadi, yang mentega itu, sama sepak. 4 jenis. Itu kalau masalah bibit. Berarti yang lebih banyak dibudidayakan di sini yang mata udang merah ya? Mata udang biasa, mata udang biasa sama yang sepat. Oke. Untuk penanamannya sendiri itu kan macam-macam nih. Biasanya ada juga yang ditanam dia digali lubangnya, tanam begitu bertidur, ada juga yang ditancepin. Nah, itu biasanya bedanya apa tuh? Kalau bedanya gini, kalau yang digaliin baru ditanamin semua batangnya itu dengan panjang-panjang. Kalau masalah fungsinya sih sama, buahnya mungkin itu lebih banyak. Cuman di saat panen yang susah. Nah itu perbedaannya. Kalau yang ditancapin itu gampang cara panennya, cara cabutnya. Kalau yang dia gali dulu baru taruh panjang yang itu ditanam ke bawah gitu. Itu tidak bisa dicabut karena dia kemana-mana buahnya. Baru batangnya kan panjang. Nah, wajib sekurang-kurang ya 2 lah yang ditinggalkan kayunya. Kalau contohnya dia 50 cm gitu. Nah itu susahnya kalau yang tanam panjang itu. Tapi kalau di sini
orang nanamnya kalau dia nggak cangkul bedeng, dia cangkul pokok. Nah, baru nanamnya sistem tancap. Ada yang nanam lurus, ada yang nanam miring. Iya, gitu. Nah, baru kalau nanamnya itu yang tancap ini dia maksimal 2,5 buku atau 3 buku aja di bawah tanah. Nengok rapatnya. Kan ada yang bukunya agak jarak, iya, matanya itu ada yang rapat. Kalau yang rapat dia berarti 3. Kalau yang jarak kadang 1 aja, 1 buku aja, karena dia di bawah tanah itu minimal 2 cm itu aja. Kalau terlalu dalam dia, buahnya terlalu dalam, susah pembesar buahnya susah, pupuk nggak dapat. Nah, dia nggak dapat pupuk itu kalau terlalu dalam. Jadi kalau di sini ya beda. Kalau di kampung sana nanamnya dalam pun nggak jadi masalah kan, tanah bagus. Iya. Kalau di sini kekuatan pupuk memang harus kayak gitu tanamnya. Iya. Nah, oke. Nah, untuk perawatan setelah tumbuh nih, biasanya pemberian pupuk itu pada saat usia berapa? Nah, kalau kita memupukin ubi itu, contoh tanam ubi tanpa ada tanaman lain. Oh, iya. Nah, berarti dia Pure cuma ubi aja, gitu, enggak tumpang sari ya. Ya, berarti dia sekitar 2 bulan udah kasih pupuk daun. Nah, udah 2 bulan dia kasih pupuk daun untuk perkembangan batangnya. Iya. Ya. Nah, terus kalau kita nanam jagung di dalam, Iya. itu nengok situasinya kayak mana perkembangannya ubi itu. Kadang kalau ubi itu nanam di tempat jagung, Iya. ubi itu pun nggak usah pun dipupuk buah, udah tinggal panen bisa. Karena dia kan dari jagung pupuknya. Iya, dari pupuk jagung ya. Iya, karena ini pengalaman ya, bukan dari pertanian ya. Iya. Pengalaman kami di petani itu ya. Jadi kalau dia sudah nengok kita banyak kasih pupuk jagung, nah kita kasih pupuk jagung banyak, besar juga buahnya ubinya tanpa kasih pupuk. Nah, cuman kalau dia umpamanya kita panen ubi itu berumur, contoh biasa panen ubi itu 7 bulan 8 bulan. Ya. Kita lari ke 11 bulan, berarti sudah umur 7 bulan dia harus kasih pupuk buah. Tambah lagi. Nah, untuk dia empuk ubinya. Nah, gitu. Karena kita kan kasih pupuk jagung nih. Ya. Kasih pupuk jagung kan ubinya baru tumbuh. Nah, cuman kan berarti baru tumbuh dia dalam pupuk jagung ini 3 bulan baru habis. Berarti selebih dari jagung itu dialah yang makan pupuk buah ini. Nah, berarti dia mampu itu dia umur 6 bulan 7 bulan ubinya masih empuk. Nah, jadi kalau kita pergi sampai ke 11 bulan, kita harus umur 7 bulan itu dikasih pupuk. Iya, tambah lagi ya. Atau 10 bulan nanti kita panen. Nah, itu kembali empuk dia. Itulah kalau masalah pemupukan ubi itu. Pertama tadi dia sekitar 2 bulan atau 3 bulan kasih pupuk daun. Umur dia 5 bulan kasih pupuk buah. 5 bulan. Jadi kalau kami petani itu beda-beda semua caranya. Prakteknya ya di lapangannya, di kebun ya. Beda-beda. Jadi kadang orang itu nanamnya sayang tanah. Tapi kualitas buah ubi itu jauh. Satu contoh, kalau kita nanam ubi jarak 1 meter. Nah, jarak 1 meter itu mencapai buah ubi itu bisa sampai 10 kilo satu pokok. Ya. Bisa sampai 10 kilo. Itu udah panen pas umur itu. Nah,
Kalau lewat lagi dari situ, lebih lagi dari situ buahnya iya. apanya? Karena pasti Kilonya. semua akan Semakin berat makin dia, besar ya, semakin buahnya besar. itu semakin besar ya. Tapi ideal jarak tanamnya itu berapa sih? Kalau di sini biasanya nanam ubi itu rata-rata 80 cm. 80 cm ya. Iya, 80 cm. Nah, tapi nengok jarak apanya? Bedeng. Lebar bedengnya. Iya. Lebar bedeng. Bedeng satu dengan yang Iya. lain itu ya. Kalau dia umpamanya bedengnya kayak ada orang di sini sampai 1,5 meter. Berarti Nah. jarang dong itu. Udah 1,5 meter luas. udah jarak itu, berarti dia Ah. nanam kiri kanan Iya, lurus-lurus saja. Hmm. Nah, karena udah 1,5 meter jaraknya kan. Iya. Nah, jarak ke sana 80 cm atau 1 meter. Hmm. Nah, itu aja jaraknya. Tapi kalau umpamanya bedengnya hanya 1 meter atau 80 cm, itu sebelah itu hampir satu setengah meter tuh sebelah, tapi dia disilam. Zigzag gitu ya. Zigzag dia. Iya. Jadi kalau kita pelajari di kebun ini, memang yang tanam jarak itulah yang memuaskan. Iya, yang memuaskan buahnya. Perakarannya juga dia Iya. lebih luas ya, nyari makanannya gitu ya. Nah, lagi Dapat kalau sinar mataharinya juga. kalau ubi ini yang dia paling suka, dia potong simpan. Untuk benihnya. Benihnya Iya, sudah iya. dipotong, potong ukuran tanam, dia Iya. simpan sekitar 4 hari Iya, iya. atau 3 hari atau sampai tumbuh dia. Oh, sampai mata tumbuh tunasnya itu Nah, keluar gitu ya. itu baru bagus dia, Hmm. karena dia nggak banyak keluar akar apa lagi, serabut lagi. Iya, iya, iya. Kalau kita umpamanya tanam mentah, dia potong langsung tanam, Ah, itu akarnya banyak. oh, gitu ya. Akarnya banyak. Jadi lebih banyak akar itu daripada akar buahnya nanti. Akar buah ya. Nah, karena akar itu duluan keluar, baru jadilah akar buah. Kalau kebanyakan akar kan Ya, fokus ke buahnya berkurang jadi gitu ya. kurang jadi buahnya. Iya. Itu dia kalau Kemudian untuk ini, biasa kan itu kalau ubi itu kita tanam, dia yang tumbuh itu keluar mata tunasnya itu bisa banyak tuh. banyak ya. Nah, itu yang bagus itu berapa sih dibiarin tumbuh gitu? Nah, kalau untuk tunasnya itu kan dia ini sekitar 3 cm ke atas. Iya. Nah, di sekitar 3 cm sisa ke atas. Jadi di situ nanti kadang itu sampai 5. Betul. Nah, sampai 5, bahkan 6 pun mau. Ah, Nah, kalau kadang tunggal dia. iya. Walaupun sisa kayak gitu, walaupun panjangnya kayak gitu, kadang tunggal dia, kadang 2. Nah, terus kalau dia sisahkan itu, contohnya dia tunggalkan ya, di mana dia tumbuh berarti nggak boleh lagi kita patahkan. Iya. Nah, antara 2 inilah dulu kita cerita. Iya. Ini kalau yang antara 2 ini, di atas ujung ini, kalau bisa itu ditinggalkan. Oh, yang paling Di atas, atas ya, tumbuh ujung. paling atas. Nah, karena di atas ujung seperti ini. Dia tumbuh nanti contohnya ini, ujung atasnya ini yang bekas potong Potongan. kita tadi, Iya. itu jadi rapat dia. Jadi satu, nutup gitu jadi ya. satu badan ke bawah dia, nutup. Nah, jadi fungsinya menutup ini itu pembuahan besar. Nah, jadi kalau umpamanya dia kurang kokoh, sekurang-kurang yang kedua ke bawah. Nah, dan kalau ada yang di atas, ada yang dari bawah tanah juga. Jangan coba-coba itu dipelihara yang dari bawah tanah. Oh, yang di dalam, yang Iya. tumbuh yang dari dalam ya. Ya, kenapa? Jadi kalau dia di bawah ini dia datang apa? Ini di atas permukaan tanah. Ini udah dari bawah. Iya. Fungsinya ini, makanannya ini agak susah. Yang buah di atasnya batangnya dia ini. Nah, makanya kalau buah tumbuh ubi ini, kalau dia tunasnya kita ambil di atas ini, Iya. tinggal yang di bawah ini kan tetap mentah ini memang. Nah, tetap mentah. Tapi yang mentah ini wajib ini keluar tunas lagi. Wajib dia keluar tunas karena dia di atas. Iya, iya. Nah, di atas. Tapi kalau kita umpamanya
tinggalkan di atas, yang ke bawah ini kita kopek, Iya. dia tak akan datang lagi. Nah, beda kalau umpamanya kita contohnya kita patah, pre dia kayak gini. Patah ubi kalau keluarkan tunasnya itu tidak bagus kalau patah pre kayak gini dia. Ada disisain. Ada ininya sisain. ya. Dia Iya. harus plong, kosong. Harus memang semua Ah. dari Matanya itu memang kita habis kopek. ya. Aduh, ya. Jadi matanya yang kita lukakan tadi kan sembuh dia. Nah, jadi plong ini ke atas. Jadi demikian juga dia masuk makanannya. Nah, karena kalau kami di kebun itu, waktu kami panen, beda cara berbuah ubi yang ini tinggal yang di atas ini sama yang ada di bawah ini dia. Masih ada mentah ini ke atas. Nah, kecuali kalau umpamanya mati ini ke atas. Karena kadang gitu ubi. Dia tumbuh dari bawah, karena di atas ini mati, nggak mau datang tunas. Nah, ini busuk nanti ini. Nah, busuk nanti ini. Ini nanti jadi besar yang di bawah ini. Nah, beda kalau gitu. Tapi kalau umpamanya tunas bagus di sini, tunas bagus dari bawah, kita ambil. Kadang kan orang kan cari gampang. Contohnya suruh orang ngambil daun ubi, cari gampang, udah ambil ini aja. Nah, gitu. Itu kalau masalah tunasnya itu. Memang dia harus tinggal satu aja harus dipelihara satu. ya. Iya. Nah, kemudian untuk perawatannya sendiri kan pasti ada hama nih. Biasanya hama seperti apa sih, dan itu penanggulangannya yang biasa dilakukan di kebun itu seperti apa? Nah, kalau di masalah ubi ya, masalah ubi nggak ada hama, contohnya semacam ulat. Tapi pada tahun ini bukan ulat tapi penyakit batang. Nah, penyakit batang. Dia sudah umur 3-4 bulan, ubi itu mati lagi. Padahal ubi tak akan mati lagi. Kalau sudah tumbuh, tak akan mati lagi. Nah, walaupun kita kopek pun dia pasti tunasnya datang lagi gitu ya, lagi, karena sudah tumbuh awal ini. Tapi tahun ini penyakitnya ubi ini rata-rata, tapi nggak tahu sebabnya dari mana. Itu batangnya di dalam itu, di dalam kulitnya itu, dia warnanya hitam. Batang itu, gitu ya, batang itu tidak ada kena apa-apa. Tidak ada kena apa-apa. Bahkan kami pikir dulu itu ini awalnya penyakit dari jagung, karena jagung 1 tahun ini nggak bagus, kurang bagus, penyakit kuning semua. Tetapi kenapa kebun yang nggak nanam jagung kena juga? Kena juga itu. Seperti itu penyakit. Berarti memang ada penyakitnya, penyakit batangnya itu. Berarti dia dari dalam ya. Iya. Tapi kalau masalah ubi, ada satu jenis di ubi itu sejenis rumput dia. Sejenis rumput tapi tali. Dia tampah dari bawah tanah langsung di batang ubi itu mau. Jadi dia itu kalau udah datang perkembangan batang ubi ini nggak bagus. Dan buah pun di bawah pun nggak maksimal. Jadi rumput itu tidak bisa dibasmi selain dari mati sama batangnya. Gitu. Karena dia kan basmi, dia harus dibersihin, diturunin semua. Karena dia hidupnya dia batang menumpang di kayu di batang ubi. Jadi dari situ dia turun ke bawah tanah. Itu pun turun ke bawah tanah, dia naik lagi, jumpa rumput nanti naik lagi dia. Itulah hamanya kalau masalah ubi. Dibersihkan, dibuang pun tetap mau datang juga. Enggak. Kalau sudah dibersihkan, sudah dibersih pakai tangan, cuman rumit kerjanya. Soalnya dia kan rapuh. Enggak seperti tali lain kan kita tarik, bisa dia rapuh. Kita tarik gini nanti patah. Di batang ubi itu. Ada itu sampai ke daun-daun pun nanti di selimutnya. Gitu ya. Kalau udah diserang itu agak ini ya. Iya. Perawatannya agak ribet ya. Tapi itu jarang. Jarang terjadi ya. Jarang terjadi.
berarti penyakit-penyakit lain misalkan ulat gitu Enggak ada ya. enggak. Berarti nanam ubi ini perawatannya bisa lebih simpel lah ya. Simpel. Biayanya Iya, juga, biayanya juga. pengerjaannya juga mungkin cuma beberapa kali ya. Paling sekali untuk merumput atau 2 kali ya. Kalau merumput ubi itu 2 kali. 2 kali. Ya, 2 kali. Setelah tanam 2 kali, pupuk juga 2 kali. Iya. Ketimbang tanaman lain ya. Berarti Tanaman lain. memang cukup mudah lah ya. Iya, cukup mudah. Hasilnya pun kalau memang dari awal perawatannya bagus, Iya. ya diharapkan memang hasil produksinya pun lebih bagus ya. Nah, biasanya untuk harga sekarang itu, harga ubi di pasaran itu kalau dari kebun itu laku berapa? Kalau sekarang di sini harga ubi dari kebun itu yang apanya rata-rata 4,5 lah. 4,5. Iya, 4,5. Nah, jadi kalau ada pun orang jual 5,5 udah jarang sekarang. Pernah sih sekitar 2-3 bulan yang lewat memang harga ubi sampai di kebun pun 5.500. Iya, ambil di kebun. Berarti prospek ekonominya itu masih cukup bagus lah ya. Ya. Cuman itu kan harga ubi sekarang ini kan karena dari kebanjiran ubi tahun yang lalu. Oh. Jadi banjir ubi banyak lahan yang nggak tertanam. Oh gitu Gitu. ya. Jadi sekarang untuk musim ini panennya Musim berkurang. ini berkurang makanya Harganya mahal. lumayan. Iya. Ya. Oke. Ya. Karena kalau memang masalah harga ubi ini itu awalnya di situ, bukan karena Bukan ekspornya karena harga lancar. naik ya. Iya, karena bukan karena ekspornya lancar, karena petani di sini kan ubinya yang menanamnya kurang ya tahun kurang. ini ya. Karena lahannya kan terukur. Jadi mau nanam lagi bagaimana yang masih berdiri ini kan gitu. Iya betul. Nggak laku. Nah, itulah awalnya. Jadi sehingga sekarang pun daun batang ubi itu agak susah mencari untuk jadi bibit ya. untuk jadi bibit. Karena memang musim kemarin yang nanam jarang, yang panen pun sekarang jarang. Iya. Untuk bibit selanjutnya pun jarang juga. Ini bibitnya kan itu yang berulang-ulang ya kan? Iya, Hari ini berulang-ulang. nggak ada ya. Nah, satu, ubi batang ubi ini tidak boleh dari kebun itu ke kebun itu juga. Jadi harus dari kebun lain. Harus dari kebun lain. Oh. Jadi kalau dari kebun itu ke kebun itu kurang maksimal juga hasilnya. Iya. Iya. Tapi kalau terpaksa karena nggak ada batang ya mau tidak mau. Iya, mau tidak mau. Ada pula ya efeknya ya. Ada efeknya. Semacam apa itu ubi mata udang biasa itu. Itu kalau dari situ ke situ terus, ya. kecuali umpamanya baru kita ngambil batang dari jauh, misalnya ke situ lagi tahun depan, tapi tahun depannya lagi nggak bisa lagi. Nah, kalau kita nanam seperti itu, dia banyak akar, banyak jantan dia. Itu pula ya. Nah, karena kenapa saya bilang seperti itu, saya memang petani ubi ini baru 5 tahun. Tapi saya pelajarin memang seperti itu dia. Kalau dari situ ke situ terus nggak maksimal dia. Iya. Berarti setidaknya itu dari kebun orang lain sekalipun mungkin satu wilayah yang sama. Iya, gitu. walaupun satu wilayah, contohnya jangan berdempetan lah. Iya. Jangan berdempetan. Umpamanya jarak berapa, jarak dari kebun kita umpamanya 200 meter bisa. Oh iya. Bisa. Sejauh ini peminat ubi di kota ini menurut Bapak gimana? Apakah cukup banyak gitu? Kalau peminat ubi ini, kalau dari ini ya, dari kebun duri angkang ini ya, itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Karena kalau kita memikirkan Batam ini segitu luasnya,
sedikit luasnya ya tidak memungkinkan bisa keluar semua ubi itu kan, karena bukan hanya di sini. Cuman kalau dari sini ubi kualitasnya bagus. Kenapa? Kalau di pasar jodoh top 100 itu orang selalu menanya, ini ubi dari mana? Kalau dibilangnya baru dari legenda, dari legenda, orang langsung ambil. Tapi kalau umpamanya dibilang dari daerah itu, contohnya Nonsa, Barelang, loh kok nggak ada lagi ubi dari legenda ya? Gitu ya. Kenapa? Bagus itu kata orang itu. Bagus ubi dari sana. Memang kalau daerah ini khususnya Batam ini memang kualitasnya bagus. Tapi nggak tahu apa bedanya dari sini sama dari tempat lain, kami nggak tahu. Nah, cuman memang orang yang pembeli itu selalu membilang seperti itu. Itu apa namanya ya? Komentar pembeli ya. Iya. Lagi peminatnya ya. Peminatnya ubi dari ubi ini memang banyak karena banyak gunanya. Iya, banyak gunanya. Mereka kayak bikin tela-tela, bikin keripik, bikin gorengan, apalagi getuk lagi. Rata-rata buat jajanan ya. Rata-rata buat jajanan. Betul. Dari ubi. Bahkan kue pun langsung ubi itu pun mereka parut itu, langsung bikin kue bolu itu pun bisa. Langsung dari ubi itu. Jadi sampai sejauh ini berarti prospek untuk berkebun ubi itu masih cukup menjanjikan ya Pak ya. Ya, saya rasa itu aja cerita-cerita kita, sharing-sharing kita malam hari ini Pak. Terima kasih untuk waktunya, untuk kesempatan yang diberi, untuk saya juga boleh belajar tentang berkebun ubi ini. Terus untuk pertanyaan-pertanyaan yang udah dijawab juga, semoga ini bisa menambah wawasan saya juga secara pribadi dan untuk teman-teman yang lain juga nanti yang menyaksikan video ini. Itu aja, terima kasih.